Sebelum kita mulai, izinkan saya menetapkan satu fakta. Saya tidak tahu banyak dibandingkan dengan apa yang perlu saya ketahui. Apapun keberhasilan yang telah saya raih dalam hidup ini, lebih banyak berkaitan dengan cara saya menghadapi ketidaktahuan saya daripada dengan apa yang saya ketahui. Saya sadar bahwa memberitahu orang lain apa yang harus mereka lakukan terdengar agak sombong. Namun, saya tetap akan melakukannya karena saya percaya bahwa prinsip-prinsip yang telah membuat saya sukses dapat membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Saat ini, saya berada pada tahap kehidupan di mana lebih penting bagi saya untuk membagikan apa yang telah saya pelajari tentang kesuksesan daripada mencari lebih banyak kesuksesan untuk diri saya sendiri. Apa yang Anda pilih? Untuk dilakukan dengan prinsip-prinsip ini, sepenuhnya terserah Anda. Anda harus menjadi pemikir mandiri, karena hanya Anda yang dapat mengembangkan prinsip-prinsip berdasarkan nilai-nilai dan pengalaman pribadi Anda. Hal ini membawa saya pada prinsip pertama dan paling mendasar. Anda harus berpikir sendiri tentang apa yang benar. Awal perjalanan dan pentingnya prinsip. Sejak awal, saya menyadari bahwa saya membutuhkan prinsip. Prinsip adalah cara cerdas untuk menangani situasi yang terjadi berulang kali dalam kondisi yang serupa. Ada prinsip untuk segala hal, mulai dari bermain ski, mengasuh anak, memasak, dan sebagainya. Saya akan membagikan beberapa prinsip kehidupan terpenting yang memengaruhi cara saya mendekati segala hal yang saya lakukan. Saya tidak memulai hidup dengan prinsip-prinsip ini. Saya memperolehnya sepanjang perjalanan hidup saya, terutama dari kesalahan-kesalahan yang saya buat dan refleksi yang saya lakukan setelahnya. Prinsip hidup saya sederhana, tetapi tidak lengkap. Saya masih berjuang untuk membuat keputusan terbaik, masih membuat kesalahan, dan masih terus belajar prinsip-prinsip baru. Di awal perjalanan, saya harus melepaskan diri dari norma dan konvensi yang ada di sekitar saya. Itu berarti saya harus berpikir sendiri. Jika Anda tidak ingin hidup Anda diarahkan oleh orang lain, Anda harus menentukan sendiri apa yang ingin Anda lakukan dan memiliki keberanian untuk melakukannya. Namun, saya tidak menyadari hal ini sejak awal. Saya hanya mengetahuinya setelah memulai perjalanan saya. Waktu adalah sungai. Jika saya melihat kembali perjalanan hidup saya menyadari bahwa waktu itu seperti sungai. Ia membawa kita maju dan mempertemukan kita dengan realitas yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan. Kita tidak bisa menghentikan arus waktu, dan kita tidak bisa menghindari pertemuan dengan realitas. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendekati setiap situasi dengan cara terbaik. Dalam hidup, Anda akan menghadapi jutaan keputusan. Kualitas keputusan yang Anda buat akan menentukan kualitas hidup Anda. Sepanjang hidup saya, pelajaran paling berharga yang saya peroleh berasal dari kesalahan yang saya renungkan dan gunakan untuk membentuk prinsip-prinsip, sehingga saya tidak mengulang kesalahan yang sama. Prinsip-prinsip ini membawa saya dari seorang anak kelas menengah, biasa di Long Island, menjadi seseorang yang sangat sukses menurut ukuran konvensional. Namun, lebih dari sekadar sukses dalam arti materi. Prinsip-prinsip ini memberi saya pekerjaan yang bermakna dan hubungan yang bermakna, yang saya nilai lebih dari kesuksesan materi itu sendiri. Orang sering bertanya kepada saya, bagaimana Anda bisa mencapai semua ini? Saya bisa meyakinkan Anda bahwa itu bukan karena saya unik sebagai individu, tetapi karena pendekatan unik saya terhadap kehidupan. Saya percaya hampir semua orang bisa mengadopsinya. Formula kesuksesan, realisme, dan keberanian bermimpi. Kesuksesan saya dimulai dengan menerima kenyataan dan menghadapinya. Saya ingin hidup saya luar biasa dan lebih takut akan kebosanan dan mediokritas daripada takut akan kegagalan. Karena saya tidak memiliki uang saat memulai dan hanya membutuhkan tempat tidur dan makanan untuk bertahan hidup, saya lebih memilih untuk mengejar petualangan saya. Sejak kecil, saya selalu berlari mengejar sesuatu.
jatuh, bangkit kembali, dan jatuh lagi. Setiap kali jatuh, saya belajar sesuatu, menjadi lebih baik, dan jatuh lebih sedikit. Dari proses ini, saya belajar mencintai perjalanan itu sendiri, termasuk bagian yang menyakitkan. Salah satu prinsip mendasar saya adalah kebenaran. Kebenaran adalah fondasi utama untuk menghasilkan hasil yang baik. Bagi saya, kebenaran hanyalah cara dunia bekerja. Kita tidak menciptakan hukum-hukum realitas, tetapi kita bisa menggunakannya untuk berkembang dan mencapai tujuan kita. Dari rasa sakit ke kemajuan. Awalnya, menghadapi realitas yang sulit sangat menyakitkan bagi saya. Namun, saya belajar bahwa rasa sakit itu hanya bersifat psikologis, dan mengubah cara pandang saya terhadapnya membuat semua perbedaan. Saya mulai melihat masalah seperti teka-teki yang akan menghadiahi saya jika saya berhasil menyelesaikannya. Masalah membantu saya menangani tantangan yang ada dan juga memberi saya prinsip untuk menghadapi masalah serupa di masa depan. Saya belajar untuk memperlakukan rasa sakit sebagai sinyal bahwa peluang belajar yang besar sedang menanti. Ini membawa saya pada prinsip fundamental lainnya. Rasa sakit tambah refleksi sama dengan kemajuan. Meditasi sangat membantu saya dalam mengembangkan perspektif ini. Saya menemukan bahwa ketika saya menenangkan diri, menerima realitas, dan menghadapinya, hasil yang saya peroleh jauh lebih memuaskan, dan rasa sakit pun memudar. Proses 5 langkah menuju kesuksesan. Setiap orang memiliki kemampuan unik untuk berpikir secara logis, merenungkan diri sendiri, dan mengarahkan evolusi pribadinya. Saya menemukan bahwa kesuksesan hanyalah hasil dari menjalankan 5 langkah sederhana secara terus-menerus. Pertama, ketahui tujuan Anda dan kejar dengan tekad. Apa yang terbaik untuk Anda bergantung pada siapa diri Anda. Jadi Anda harus benar-benar memahami diri sendiri dan mengetahui apa yang ingin Anda capai dalam hidup. Kedua, hadapi masalah yang menghalangi tujuan Anda. Masalah ini sering kali menyakitkan, dan jika tidak ditangani dengan baik, beberapa di antaranya dapat menghancurkan Anda. Ketiga, diagnosis masalah hingga ke akar penyebabnya. Jangan langsung mencari solusi. Ambil waktu untuk benar-benar membedakan gejala dari penyakit yang mendasarinya. Keempat, rancang rencana untuk mengatasi masalah. Tentukan apa yang perlu Anda lakukan untuk mengatasinya. Kelima, laksanakan rencana dengan disiplin. Dorong diri Anda untuk melakukan apa yang diperlukan agar terus maju menuju tujuan Anda. Kehidupan yang sukses pada dasarnya adalah hasil dari melakukan 5 langkah ini berulang kali. Refleksikan dengan baik untuk menemukannya. Anda harus menerima kenyataan Anda. Terkadang, hal-hal terjadi dengan cara yang sulit dipahami. Hidup seringkali terasa begitu rumit dan membingungkan. Terlalu banyak hal yang harus dihadapi sekaligus. Rasa sakit yang mendalam membuat saya merenungkan keadaan saya secara mendalam. Itu juga membuat saya merenungkan alam semesta, karena alam memberikan petunjuk tentang apa yang benar. Saya banyak berpikir tentang bagaimana segala sesuatu bekerja, yang membantu saya memahami posisi saya dan keadaan saya dengan perspektif yang lebih luas. Saya menyadari bahwa sejak Big Bang, semua hukum dan kekuatan di alam semesta telah diciptakan dan bergerak maju, saling berinteraksi seperti mesin yang bekerja terus-menerus. Semua bagian kecil bergabung membentuk mesin yang bekerja untuk sementara waktu, kemudian hancur, lalu terbentuk kembali menjadi mesin baru. Proses ini terus berlangsung selamanya. Saya melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah mesin struktur dan evolusi galaksi. Pembentukan tata surya kita, komposisi geografi dan ekosistem bumi, ekonomi dan pasar, bahkan diri kita sendiri. Kita masing-masing adalah mesin yang terdiri dari berbagai sistem lain. Sistem peredaran darah kita, sistem saraf kita, dan semua sistem lainnya yang membentuk pikiran, mimpi, emosi, serta karakteristik unik kita. Semua sistem ini berkembang bersama seiring waktu, menciptakan kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Saya pun menyadari bahwa saya hanyalah sebutir kecil dalam 1 nanodetik yang harus memutuskan apa yang harus saya lakukan. Mungkin perspektif ini terdengar sangat filosofis, tetapi saya menemukan
bahwa perspektif ini justru sangat praktis. Itu menunjukkan kepada saya bagaimana saya bisa menghadapi kenyataan dengan cara yang lebih baik. Siklus kehidupan dan pola yang berulang. Saya mengamati bahwa sebagian besar kejadian di dunia ini terjadi berulang kali, meskipun dalam cara yang sedikit berbeda. Beberapa peristiwa terjadi dalam siklus jangka pendek yang mudah dikenali, seperti siklus 24 jam dalam sehari. Kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Beberapa terjadi sangat jarang, sehingga belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Seperti badai besar yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Ada juga yang kita tahu akan terjadi, tetapi menghadapinya untuk pertama kali. Seperti kelahiran anak pertama. Kebanyakan orang secara keliru memperlakukan situasi ini sebagai sesuatu yang unik, tanpa memiliki perspektif yang jelas atau prinsip-prinsip yang membantu mereka mengatasinya. Saya menemukan bahwa jika saya melihat setiap peristiwa ini sebagai bagian dari pola yang lebih besar, saya bisa menghadapinya dengan lebih baik seperti seorang ahli biologi yang mengidentifikasi spesies sebelum menentukan cara terbaik untuk menanganinya. Karena saya melihat pola ini berulang kali, saya bisa lebih memahami hubungan sebab akibat yang mengatur peristiwa tersebut. Ini memungkinkan saya mengembangkan prinsip yang lebih baik, yang bisa saya ekspresikan dalam bentuk kata-kata maupun algoritma. Saya juga menyadari bahwa kebanyakan orang memprediksi masa depan hanya sebagai versi sedikit berbeda dari masa kini, padahal masa depan biasanya sangat berbeda. Mengapa? Karena kita cenderung dipengaruhi oleh sejarah baru-baru ini dan mengabaikan peristiwa yang tidak terjadi dalam waktu yang lama, mungkin bahkan tidak dalam kehidupan kita. Tetapi peristiwa itu pasti akan terjadi lagi. Dengan perspektif ini, saya menyadari bahwa kesalahan besar saya saat salah memprediksi depresi ekonomi sebenarnya bisa dicegah. Saya melewatkan pola sejarah yang tersembunyi, tetapi saya bisa menggunakan pengetahuan baru ini untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Risiko dan hadiah selalu berjalan bersama. Ketika saya merenungkan tantangan dalam menyeimbangkan risiko dan hadiah, saya menyadari bahwa risiko dan hadiah selalu berjalan bersama. Untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup, seseorang harus berani mengambil lebih banyak risiko. Namun, mengetahui cara menyeimbangkan risiko dan hadiah dengan tepat adalah kunci untuk memiliki kehidupan yang terbaik. Bayangkan, Anda harus memilih antara pertama, hidup aman tetapi membosankan jika Anda tetap di tempat yang sama. Kedua, hidup luar biasa tetapi penuh risiko jika Anda berani melewati hutan yang berbahaya. Itulah pilihan yang kita semua hadapi dalam hidup. Bagi saya, pilihannya jelas, tetapi itu tidak berarti bahwa jalur ke depan akan bebas dari tantangan. Dua hambatan terbesar dalam hidup: ego dan blind spot. Setelah kesalahan besar saya dalam memprediksi depresi ekonomi, saya sampai pada persimpangan jalan kehidupan. Seperti yang kita semua alami. Jika saya memilih pekerjaan biasa dan bermain aman, saya akan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari yang saya jalani sekarang. Tetapi, selama saya masih bisa membayar sewa, makan, dan menyekolahkan anak-anak saya, satu-satunya pilihan bagi saya adalah berani melewati hutan dalam mengejar kehidupan terbaik yang mungkin saya capai. Kesalahan besar saya dalam bertaruh pada depresi ekonomi membantu saya mengatasi rasa takut akan kesalahan, tetapi juga mengajarkan saya kerendahan hati yang dalam. Itu adalah hal yang paling saya butuhkan. Namun, itu tidak menghentikan saya untuk terus mengejar impian saya dengan agresif. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa melihat segalanya sendiri. Tetapi ada dua hambatan besar yang menghalangi saya, seperti halnya semua orang. Pertama, ego barrier, penghalang ego. Ini adalah bagian dari otak kita yang mencegah kita mengakui kelemahan kita secara objektif, sehingga kita bisa mengatasinya. Kita lebih suka percaya bahwa kita benar daripada mencari kebenaran sejati. Kita tidak suka melihat kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Bahkan, kita sering bereaksi marah saat seseorang mengungkapkannya. 2. Blind spot barrier,
penghalang titik buta. Setiap orang memiliki titik buta, bagian dari realitas yang tidak bisa mereka lihat sendiri. Kita semua melihat dunia dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana otak kita bekerja. Beberapa orang lebih baik dalam melihat gambaran besar, sementara yang lain unggul dalam memperhatikan detail. Ada yang kreatif, tetapi tidak terorganisir. Ada yang terorganisir, tetapi kurang kreatif. Jika kita tidak menyadari titik buta kita akan terus menabrak dinding yang sama. Saya menyadari bahwa cara terbaik untuk membuat keputusan yang benar bukanlah dengan hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi dengan mencari orang-orang yang paling cerdas dan paling berbeda dari saya. Saya ingin mereka berdebat dengan saya, bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tetapi untuk mencari tahu kebenaran sejati. Ketika saya mulai melihat dunia melalui mata mereka yang berbeda, itu seperti melihat dunia dalam warna setelah sebelumnya hanya hitam putih. Kesimpulan, bagaimana Anda akan berkembang? Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang perjalanan menuju evolusi diri. Pada akhirnya, yang benar-benar berharga bukanlah pencapaian materi atau pengakuan dari orang lain, tetapi bagaimana kita terus berkembang dan berkontribusi bagi dunia. Saya tidak lagi hanya ingin mencapai puncak tertentu dalam hidup saya. Saya ingin terus mencari tantangan yang lebih besar, dikelilingi oleh orang-orang hebat yang memiliki misi bersama. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Bagaimana Anda akan berkembang? Lupakan dari mana prinsip-prinsip ini berasal. Nilailah apakah prinsip-prinsip ini berguna bagi Anda. Lalu sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan hidup Anda sendiri. Seperti dalam setiap keputusan hidup, apa yang Anda lakukan dengan prinsip-prinsip ini sepenuhnya terserah Anda. Satu harapan saya untuk Anda adalah, semoga Anda memiliki keberanian untuk terus berjuang dan berkembang, sehingga hidup Anda menjadi luar biasa. Terima kasih, dan selamat menjalani perjalanan hidup Anda.